Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Renungan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 10. Namun sebelum itu mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau boleh senantiasa beserta kami, menuntun, memimpin kami, sehingga kembali di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Sebab itu, di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami kembali akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka benar-benar mengerti tentang kasih karunia. Dan dikatakan kasih karunia yang kita telah terima, ya, kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu pemberian Allah. Dan diingatkan supaya jangan kita memegahkan diri. Karena semua apa yang kita raih, yang kita temui, bahkan juga keadaan kita ketika kita diberkati, kita berhasil, itu bukan karena hasil usaha kita. Namun semua dikatakan itu pemberian Allah. Ya, hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan hasil pekerjaan kita manusia. Nah, mari ada 3 hal yang nampak, ya, yang akan kelihatan bagi orang yang hidup dalam kasih karunia. Nah, hal yang pertama kita lihat, ya, orang yang benar-benar hidup dalam kasih karunia, maka ia akan bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Dia. Ya, ini hal yang pertama, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, ada perbedaan dalam cara hidup orang yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Baik itu dalam karakternya akan kelihatan bagi orang yang benar-benar bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Tuhan. Hidupnya itu berbeda, ya. Perkataan, perbuatannya itu sangat berbeda. Jika kita benar-benar hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Dia. Karena akan benar-benar ada satu perbedaan ketika hidup lama kita, ya, kehidupan dahulu dengan orang yang telah menerima kasih karunia, hidup di dalam Kristus, benar-benar dalam tingkah laku perbuatannya itu berbeda. Perbuatan, perkataannya berbeda. Ya, perbuatannya selalu baik, perkataannya baik, ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi orang yang benar-benar hidup dalam kasih karunia akan kelihatan cara hidupnya, ya, bertumbuh di dalam Dia. Nah, hal yang kedua kita lihat, ya, orang yang benar-benar hidup dalam kasih karunia, maka dia hidup kuat
dan tegar. Ya, hidup kuat dan tegar. Walaupun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ia tetap kuat, ia tetap tegar untuk menghadapi masalah persoalan itu. Kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 17, itu dikatakan, kamu dibenci oleh semua orang karena namaku. Jadi karena nama Tuhan, kita akan dibenci ya, karena nama Tuhan. Namun kita tetap hidup kuat. Kita punya satu keyakinan ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Selalu ada tangan Tuhan yang menolong dan memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan diberikan jalan keluar ya. Kalau kita baca juga 1 Yohanes 3:13 dikatakan, janganlah kamu heran apabila ya dunia membenci kamu. Jadi jangan kita heran. Memang pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Namun Allah Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kita tegar, kita kuat. Dan hal yang ketiga ya, bagaimana kalau orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan ya, maka dia akan mengalami kemenangan ya. Hidup dalam kemenangan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ia tidak tinggalkan Tuhan. Ya, dia tidak tinggalkan Tuhan. Memiliki iman yang kuat. Kalau kembali saya baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua ya, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sendiri yang ciptakan kita. Ya, Tuhan ini yang memberikan kita kekuatan. Dia juga mau kita lakukan pekerjaan yang baik. Sebab itu ya, kalau kita benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup di dalam kemenangan ya. Menang dalam menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Nah, Roma 8, kita akan baca Roma 8 ayat yang ke-37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi selalu kita harus ingat ya, bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita, maka Dia tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Dalam ayat yang ke-31 Roma 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, tidak ada yang sanggup melawan kita, karena Yesus Kristus yang ada di pihak kita. Karena kasih-Nya, ya, kasih-Nya bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam ayat 35, ya, Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Biarlah kita senantiasa tetap ya menghormati, menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup kita semuanya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita tidak perlu ya kecewa, kita tidak perlu takut, karena kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari yang baru ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bagaimana ketika kami hidup di dalam kasih karunia-Mu,
Engkau selalu menolong kami. Kami hidup bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami senantiasa benar-benar ya kuat di dalam Engkau. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami semua senantiasa menghormati, menghargai kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dengan cara hidup kami, karakter kami itu akan kelihatan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kemampuan, kekuatan bagi kami untuk tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami tegar, kami hidup dalam kemenangan. Memberkati kami semua ya Tuhan, umat-umat-Mu yang akan bekerja, yang akan berusaha, bahkan juga dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.